Hai, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas manajemen perubahan part 10 bersama saya, Anissa Mardetilah. Topik kita kali ini adalah memimpin perubahan. Pemimpin organisasi adalah sebagai sponsor perubahan, sedangkan lapisan bawahannya dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan. Proses perubahan memerlukan pemimpin yang mampu menyeimbangkan aktivitas operasional dengan aktivitas yang menyangkut sumber daya manusia. Aktivitas operasional secara teknis lebih mudah ditangani. Namun, apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia, akan kurang mampu mencapai hasil yang diharapkan. Pemimpin dituntut kemampuannya untuk dapat melakukan perubahan strategis, perubahan fundamental dengan pendekatan kultural, partisipatif, dan kepemimpinan konektif. Perubahan strategis. Kebanyakan perubahan dilakukan dengan pendekatan organization in, di mana organisasi lebih dahulu dilakukan perubahan, kemudian diikuti dengan perubahan individual. Namun ternyata pengalaman menunjukkan hal yang sebaliknya. Keberhasilan perubahan dimulai dengan mengubah individual lebih dahulu, kemudian perubahan organisasi akan mengikuti. Pendekatan individual out secara strategis mengubah organisasi dengan terlebih dahulu mengubah individual. Perubahan individu dimulai dari adanya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap orang di dalam benaknya telah memiliki peta mental bagaimana mereka melihat organisasi dan pekerjaan mereka. Pada dasarnya, manusia tidak mudah percaya pada sesuatu yang baru sampai mereka mempunyai pengalaman secara aktual tentang masalah tersebut. Sementara itu, di zaman modern seperti sekarang, telah terjadi peningkatan perubahan yang sangat besar dalam ruang lingkup ukuran dan kompleksitasnya. Keterlambatan dalam melakukan perubahan tidak hanya berupa ketidaknyamanan, tetapi sering merupakan bencana besar bagi suatu organisasi. Perubahan strategis akan selalu dan tetap terasa sulit sampai dapat digali semakin dalam untuk menemukan dasarnya. Semakin cepat pemimpin memaksakan perubahan, maka akan semakin besar gelombang resistensi terhadap perubahan, sehingga membentuk rintangan atau tantangan yang kuat untuk meraih kesuksesan. Ada 3 macam taktik untuk menentukan perubahan menurut Black dan Gregerson 2003. Yang pertama, anticipatory change atau perubahan antisipatif. Yang kedua, reactive change atau perubahan reaktif. Yang ketiga, crisis change atau perubahan krisis. Perubahan antisipatif adalah suatu perubahan terhadap kebutuhan perubahan itu sendiri. Dalam anticipatory change dituntut untuk melihat ke depan dengan melihat tanda-tanda yang menunjukkan adanya perubahan. Pendekatan ini membantu mengenal lebih dini bahwa peta lama yang benar mungkin segera berubah menjadi salah. Yang kedua, reactive change atau perubahan reaktif. Pendekatan ini memberikan reaksi pada tanda yang jelas dan memberikan tanda bahwa perubahan diperlukan. Reactive change merupakan reaksi karena adanya tanda-tanda akan terjadi perubahan. Tanda-tanda ini dapat muncul dari pelanggan, pesaing, pemegang saham, pekerja, dan stakeholder yang lain yang memberikan indikasi bahwa harus ada perubahan sekarang atau mungkin harus membayar harga lebih tinggi di kemudian hari apabila tidak segera melakukan reaksi. Crisis change atau perubahan krisis. Crisis change dihadapi perusahaan apabila tanda-tanda untuk perubahan sudah sedemikian besar dan intensif. Pada suatu tingkatan yang tidak dapat kita elakkan lagi bahwa harus segera dilakukan perubahan.
Hal ini sering terjadi karena pesaing kita telah mulai melakukan perubahan, sementara kita merasa tidak perlu melakukan perubahan. Dan ternyata, jika tanda-tanda itu diabaikan terlalu lama, maka dapat dihitung konsekuensinya pada kinerja finansial organisasi. Perubahan harus segera dilakukan karena kondisinya sudah kritis. Memimpin perubahan fundamental. Perubahan fundamental merupakan perubahan mendasar yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan banyak sekali dampak besar dan luas terhadap organisasi. Banyak pemimpin yang menaruh perhatian pada perubahan fundamental ini yang dinamakan sebagai transformasional. Ada pula yang menyebutnya sebagai pimpinan yang visioner. Untuk memimpin perubahan secara efektif, Husey 2000 menyarankan terdapat pendekatan langkah demi langkah yang dinamakan easier. Yang pertama, envisioning, yang kedua, activating, yang ketiga, supporting, keempat, implementing, kelima, ensuring, dan yang keenam, recognizing. Pendekatan kepemimpinan transformasi menunjukkan tingkat kepedulian yang dibawa pemimpin untuk melakukan perubahan dan yang mempengaruhi tindakan yang karyawan atau mereka lakukan sebagai seorang pemimpin terhadap karyawannya di dalam organisasi. Pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin berdampak pada setiap aspek kapabilitas dan pengalaman kepemimpinan perubahan, termasuk kepemimpinan pribadi untuk berubah, strategi perubahan yang dikembangkan, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan mereka, pola komunikasi, hubungan dengan stakeholder, bahkan juga reaksi pribadi dan hasil akhir mereka. Akan tetapi, kebanyakan pendekatan pemimpin mempertimbangkan apa yang mereka pedulikan dan apa yang tidak mereka lihat. Secara sederhana, pendekatan transformasi pemimpin dapat bersifat expanded awareness atau limited awareness. Expanded awareness dinamakan the conscious approach dan limited awareness sebagai directive atau unconscious approach menurut Anderson and Anderson 2001. Memimpin berbasis kultural adalah kemampuan mengembangkan budaya organisasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya keberanian pemimpin karena menarik adanya intervensi budaya organisasi. Bagaimana cara pemimpin bertindak mendukung pengembangan budaya membuat semuanya akan semakin terasa berbeda. Cultural leader adalah orang yang dengan memberikan contoh mampu menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Leader ini dapat berada di setiap jenjang dalam organisasi, mulai dari jenjang direktur, manajer, supervisor, atau bukan manajer. Baiklah, demikian topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye.